Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 21 September. Judul dari materi kita hari ini adalah Kepemimpinan Menurut Allah. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan seluruh keturunan raja dari kaum Yehuda. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik bab 22 ayat 10. Para kader yang saya cintai, ada pemimpin yang menjadi pemimpin karena memiliki kasih dan misi. Ada pemimpin yang memimpin karena ingin menguasai orang lain, atau karena ingin merasakan bagaimana rasanya mempunyai kekuasaan. Normalnya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan Anda adalah tipe pemimpin yang mana. Hal yang sama terjadi pada Atalia, ibu Ahasia, sebagaimana kutipan kitab suci tadi. Dia melakukan apa saja demi mendapat dan mempertahankan gelarnya, bahkan membunuhi sanak saudaranya sendiri. Seorang pemimpin tidak diberi kekuasaan untuk menjadikan dirinya lebih baik, menambah penghasilannya, atau meningkatkan status sosial mereka. Pemimpin yang pertama dan utama adalah mereka yang menjadi pelayan bagi orang lain. Dan gagasan ini terdapat pada seluruh bagian Alkitab. Mari kita renungkan apa yang dikatakan Alkitab tentang kepemimpinan yang menghamba. Kita akan sedikit membandingkan apa itu kepemimpinan menurut manusia dan kepemimpinan menurut Allah. Yang pertama, kepemimpinan menurut manusia, mengejar kuasa dan gengsi. Sementara kepemimpinan menurut Allah, mengejar kasih dan pelayanan kepada orang lain. Yang kedua, kepemimpinan menurut manusia, meningkatkan kekayaan dan status pemimpin. Sementara kepemimpinan menurut Allah adalah meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, melihat orang lain sebagai musuh dan kompetitor. Sementara kepemimpinan menurut Allah adalah melihat orang lain sebagai saudara dan pelengkap. Yang keempat, kepemimpinan menurut manusia. Motifnya adalah menyingkirkan atau membunuh lawannya. Sementara kepemimpinan menurut Allah, motifnya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yang kelima, kepemimpinan menurut manusia akan menghasilkan pemimpin yang terkenal. Sementara kepemimpinan menurut Allah, hasilnya adalah Tuhan dimuliakan. Para kader yang saya banggakan, 5 hal tadi sungguh berbeda. Atalia yang begitu haus kekuasaan, haus kemuliaan, haus harta benda, tega membunuh saudara-saudaranya sendiri karena saudara-saudaranya dianggapnya sebagai kompetitor, saingannya untuk mencapai kursi raja. Kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua adalah kepemimpinan yang menghamba, yang melayani, yang memikirkan kesejahteraan orang lain. Dan akhirnya, ujungnya adalah Tuhan dimuliakan. Satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang yang mabuk kekuasaan, bahwa sebetulnya mereka hanya akan bisa berkuasa sesaat saja. Setelah itu, dia hilang seperti uap air, dilupakan, bahkan oleh segenap generasi. Tidak membuahkan kebahagiaan, tetapi hanya kesengsaraan. Sementara kepemimpinan menurut Allah adalah kepemimpinan yang membahagiakan, yang membuat orang-orang yang melaksanakannya akan menjadi bahagia. Kelihatannya susah, kelihatannya sepele, kelihatannya merendahkan diri sendiri. Tapi sebenarnya menjadi pemimpin yang ilahi, yang direstui, yang diperintahkan, yang dituntun, yang dikawal oleh Tuhan adalah kepemimpinan yang membahagiakan
tak berkesudahan. Pertanyaan kita hari ini, cara pandang siapakah yang Anda ikuti dalam memimpin? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.